Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Dunanda Herniawan dengan NPM 227006036. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis sentimen ulasan film Mencuri Raden Saleh pada situs Letterboxd menggunakan metode Naive Bayes. Yang pertama ada latar belakang project. Dalam era digital, ulasan pengguna platform seperti Letterboxd menjadi sumber penting dalam membentuk persepsi publik terhadap film. Tidak seperti platform lain, Letterboxd memiliki karakteristik komunikasi dengan gaya penyampaian yang lebih naratif dan subjektif. Analisis sentimen digunakan untuk mengklasifikasikan opini dalam teks menjadi sentimen positif, negatif, atau netral, dan sangat bermanfaat bagi industri film untuk memahami persepsi penonton serta menyusun strategi promosi. Selanjutnya ada analisis project. Yang pertama ada kebaruan project. Di sini penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan mengkaji film nasional Mencuri Raden Saleh menggunakan data dari Letterboxd yang lebih naratif dan informal. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk menguji performa Naive Bayes pada teks tidak terstruktur, serta memperkaya studi sentimen dalam konteks perfilman Indonesia. Kemudian ada analisis kebutuhan project. Analisis sentimen terhadap ulasan Mencuri Raden Saleh di Letterboxd bertujuan mengidentifikasi opini pengguna secara otomatis. Kebutuhan fungsional mencakup web scraping, preprocessing, kemudian ada labeling, tab IDF, lalu ada pembagian data dan Naive Bayes, serta yang terakhir adalah evaluasi model. Serta terdapat kebutuhan non-fungsional meliputi akurasi minimal 80%, kode yang modular dan terdokumentasi, penyimpanan data preprocessing dalam Excel, serta visualisasi yang informatif. Kemudian selanjutnya ada dataset. Dalam penelitian ini, dataset yang digunakan berasal dari ulasan film Mencuri Raden Saleh yang diambil dari situs Letterboxd, sebuah platform populer di mana pengguna dapat memberikan rating komentar terhadap film yang mereka tonton. Dataset ini berisi kumpulan teks ulasan dari para penonton yang merefleksikan opini dan perasaan mereka terhadap film tersebut. Kemudian ada pemodelan sistem atau aplikasi. Yang pertama ada ilustrasi atau arsitektur project. Pada gambar ini menunjukkan arsitektur sistem analisis sentimen ulasan film Mencuri Raden Saleh dari Letterboxd. Sistem ini menggambarkan alur kerja dari pengumpulan data, kemudian ada preprocessing, pelabelan data, pembobotan kata, pembagian data, yaitu ada data training dan data testing, kemudian ada Naive Bayes, hasil evaluasi. Arsitektur ini dirancang agar efisien dan memudahkan implementasi dengan metode yang sesuai untuk menangani data ulasan bersifat naratif dan tidak terstruktur. Kemudian ada tahapan. Yang pertama ada scraping data. Data dikumpulkan secara otomatis melalui web scraping menggunakan Python dengan library request dan Beautiful Soup. Berikut merupakan hasil datasetnya. Kemudian ada tahapan scaffolding. Tahap awal preprocessing adalah scaffolding, yaitu mengubah seluruh teks ulasan menjadi huruf kecil menggunakan lower. Berikut merupakan hasil yang sudah dilakukan scaffolding, ada perbandingan sebelum dan sesudahnya. Kemudian lanjut ada tahapan cleaning. Cleaning bertujuan menghapus elemen tidak relevan seperti URL, mention, hashtag, angka, tanda baca, karakter berulang, dan spasi berlebih. Berikut juga ada tampilan sebelum dan sesudahnya. Kemudian ada tahap tokenisasi. Tahap tokenisasi memecah teks ulasan menjadi daftar kata-kata atau token agar dapat dianalisis lebih lanjut.
Hasilnya disimpan dalam kolom baru sebagai daftar token per ulasan. Berikut merupakan hasilnya. Kemudian ada tahapan normalisasi. Tahap normalisasi mengganti kata tidak baku atau singkatan dengan bentuk formal menggunakan kamus normalisasi. Proses ini diterapkan pada token dan hasilnya disimpan di kolom normalized token. Berikut merupakan contoh yang sudah dilakukan normalisasi. Kemudian ada tahapan stop word removal, yaitu menghapus kata umum tanpa makna signifikan seperti dan, yang, menggunakan stop word bahasa Indonesia dan Inggris dari NLTK. Kata negasi seperti tidak dan no tetap dipertahankan. Kemudian ada tahapan akhir dari preprocessing, yaitu stemming. Stemming yaitu mengubah kata ke bentuk dasar dengan menghapus awalan dan akhiran. Contohnya seperti menonton, ditonton, dan penonton disederhanakan menjadi kata tonton. Di sini sudah ada hasil yang dilakukan stemming. Kemudian ada pelabelan data. Proses ini menerapkan proses labeling atau pemberian label sentimen secara otomatis pada ulasan dengan menggunakan pendekatan berbasis kata kunci. Fungsi dummy label memeriksa apakah teks ulasan mengandung kata-kata positif seperti contohnya bagus, keren, hebat, terbukti, dan lain-lain, maupun kata-kata negatif seperti jelek, gagal, atau misalkan kurang, seperti itu. Jika ditemukan kata dari daftar tersebut, maka ulasan akan dilabeli sebagai kategori positif atau negatif. Namun jika tidak ditemukan keduanya, maka diberikan label netral. Kemudian ada pembobotan kata. Setelah tahap labeling data, teks ulasan dikonversi menjadi bentuk numerik menggunakan metode TF-IDF. Kode ini digunakan untuk menghitung bobot kata berdasarkan frekuensi kemunculan dalam ulasan dan kelangkaan di seluruh dokumen. Hasilnya adalah matriks numerik yang mempresentasikan setiap ulasan berdasarkan kata-kata penting yang dikandungnya. Berikut merupakan hasil pembobotannya. Kemudian ada pembagian data. Setelah proses pembobotan kata dengan metode TF-IDF, data ulasan film dikonversi menjadi vektor numerik siap digunakan untuk membangun model klasifikasi sentimen. Sebelum itu, dataset perlu dibagi menjadi dua bagian, yaitu data training dan data testing. Data training digunakan untuk melatih model. Dalam hal ini, model naive Bayes akan mempelajari pola hubungan antar vektor kata dan label sentimen. Kemudian data testing. Data testing digunakan untuk mengukur kinerja model yang telah dilatih. Berikut merupakan hasil data testing. Di sini menggunakan split ratio 80% per 20%, dan ada 85% berbanding 15%. Juga ada split ratio yang lain yang digunakan, yaitu 75% berbanding 25%, 65% berbanding 35%, serta 55% banding 45%. Kemudian ada hasil evaluasi. Kemudian ada hasil uji data. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model naive Bayes memiliki akurasi keseluruhan sebesar 0,178 atau 81%, yang berarti model mampu memprediksi sentimen ulasan dengan cukup baik secara umum. Namun, jika dilihat dari laporan klasifikasi per kelas, model sangat baik dalam mengenali kelas netral dan positif. Nilai precision dan recall yang cukup tinggi, terutama kelas positif memiliki recall
sebesar 97,21%. Sebaliknya, model kesulitan mengenali kelas negatif karena nilai precision recall-nya dan F1 score-nya sama-sama 0. Yang kemungkinan besar disebabkan oleh jumlah data negatif yang sangat sedikit, hampir hanya 34 sampel, sehingga model kurang belajar pola untuk kelas ini. Kemudian lanjut ada confusion matrix. Confusion matrix yang dihasilkan dalam penelitian ini memberikan gambaran kinerja model klasifikasi naive Bayes dalam mengklasifikasikan sentimen ulasan menjadi 3 kelas, yaitu positif, negatif, dan netral. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa model mampu mengenali ulasan positif dan netral dengan cukup baik, namun gagal dalam mengidentifikasi ulasan negatif. Sebanyak 209 ulasan positif berhasil diklasifikasikan dengan benar, sementara hanya 6 ulasan positif yang salah diklasifikasikan sebagai netral. Untuk kelas netral, model berhasil mengklasifikasikan 168 ulasan yang tepat, namun masih terdapat 73 ulasan netral yang justru dikategorikan sebagai positif. Kondisi ini menunjukkan ada kecenderungan model untuk mendeteksi sentimen ke arah yang lebih positif. Selanjutnya ada word cloud. Di sini terdapat 2 word cloud, yaitu word cloud ulasan negatif dan word cloud untuk ulasan positif. Visualisasi word cloud memberikan representasi visual dari kata-kata yang paling sering muncul berdasarkan klasifikasi sentimen. Pada word cloud ulasan negatif, kata-kata yang menonjol diantaranya adalah gak, jelek, ih, biasa, dan ada juga gagal. Kata-kata tersebut menunjukkan adanya ekspresi kecewa dari penonton. Kemudian untuk word cloud ulasan positif memperlihatkan dominasi kata seperti bagus, lalu ada keren, ada love, terus twice, dan yang lainnya. Ini menandakan bahwa para penonton menyukai tema cerita pencurian yang diusung film ini serta kejutan dalam alur ceritanya. Kemudian ada diagram. Berikut merupakan diagram jumlah ulasan positif dan negatif netral. Diagram distribusi label mengilustrasikan jumlah data dalam tiap kategori sentimen. Tampak jelas bahwa klasifikasi positif dan netral mendominasi, sementara kelas negatif sangat minim. Ketidakseimbangan ini menyebabkan model lebih fokus pada 2 kelas dominan dan kesulitan dalam mengenali kelas minoritas. Kemudian ada diagram evaluasi model naive Bayes. Diagram evaluasi menampilkan metrik kinerja model naive Bayes berupa precision, recall, dan F1 score untuk masing-masing kelas sentimen. Hasil menunjukkan performa sangat baik pada kelas positif dengan recall mendekati 97% dan precision yang juga tinggi. Kelas netral memiliki skor yang cukup seimbang meskipun lebih rendah dari kelas positif. Sebaiknya model gagal mengenali kelas negatif ditunjukkan dengan semua metrik yang bernilai 0. Hal ini disebabkan oleh jumlah data negatif yang sangat sedikit, sehingga model tidak mampu mempelajari pola sentimen negatif dengan baik. Selanjutnya ada rencana pengembangan proyek. Rencana pengembangan proyek ini berfokus pada peningkatan akurasi model dengan mengatasi ketidakseimbangan data, terutama dengan menambahkan ulasan negatif melalui sumber tambahan serta teknik oversampling atau data augmentation. Selain itu, proses pelabelan akan ditingkatkan menggunakan metode semi-supervised learning dan validasi manual agar hasilnya lebih akurat. Pengujian algoritma lain seperti SVM, Random Forest, dan Deep Learning seperti LSTM juga direncanakan untuk menemukan metode terbaik dalam klasifikasi sentimen. Sistem yang saat ini berbasis script notebook akan dikembangkan menjadi aplikasi web sederhana agar mudah digunakan oleh produser film dan pada peneliti.
Kemudian fitur visualisasi data juga dapat diperluas, misalnya dengan grafik tren sentimen dan analisis keyword. Dengan pengembangan ini, sentimen diharapkan dapat diaplikasikan tidak hanya untuk film Mencuri Raden Saleh, tetapi juga untuk film-film Indonesia lainnya sebagai alat bantu analisis opini publik yang lebih luas dan berbasis data. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.